Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang mana anggota kelompok kami yaitu pertama ada Nurul Safitri, yang kedua ada Qurratu Aini, yang ketiga ada Raffian Syahdarman, yang keempat ada Sultan Trians Putra, yang kelima yaitu ada Ulfa Pratiwi, dan yang keenam yaitu saya sendiri yang memandu presentasi kita pada kesempatan kali ini yaitu Zalna Mustika. Baik, presentasi pertama atau materi pertama akan dijelaskan oleh Sultan Trians Putra. Silakan kepada saudara Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan salah satu pembahasan di matematika. Digunakan untuk mengolah dan memproses informasi binary. Pertama kali dikenal oleh George Boole pada tahun 1854. Aljabar boolean memiliki peran penting pada sistem komputasi modern. Pada modul ini akan dilihat bagaimana hubungan antara gerbang logika dengan sirkuit digital sederhana. Aljabar boolean, variabel atau objek atau informasi yang memiliki dua nilai saja, true dan false. Objek biner atau binary. Aljabar boolean digunakan untuk mengolah dan memodifikasi objek biner. Di dunia digital, nilai biner ditulis 0 untuk false dan 1 untuk true. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi boolean. Fungsi boolean merupakan contoh khusus fungsi matematika. Biasanya ditulis seperti ini. F sama dengan X pangkat N sama dengan X. F itu simbol untuk fungsi. N adalah derajat. X sama dengan 0,1. Tapi catat, yang di atas itu penulisannya pada definisi. Ketika contoh soal nanti, penulisannya beda. Jadi jangan kaget ya bos. Simbol dasar aljabar boolean. Simbol ini akan sering ditemui. X tambah Y sama dengan X atau Y. X titik Y sama dengan X dan Y. Atau khusus dan. Kadang cukup ditulis XY. X negasi sama dengan negasi X. Kok mirip dengan logika? Saya Raffian Syahdarman. Berikut adalah contoh fungsi boolean. F A, B merupakan suatu fungsi yang inputnya A dan B. A, B aksen merupakan output bagi input dan beri. Aljabar boolean itu input maupun output nilainya 0 atau 1. Dan berikut adalah contohnya. F A, B sama dengan AB aksen. Maka F 0,0 sama dengan 0, F 0,1 sama dengan 0, F 1,0 sama dengan 1, F 1,1 sama dengan 0. Bedah contoh. F A, B sama dengan AB aksen. AB aksen ini dinamakan ekspresi boolean A dan B, N sama dengan 2. Contoh tabel kebenaran. F A, B sama dengan AB aksen. Input A 0, B 0 dengan output AB aksen 0. A0, B1, AB aksen 0. A1, B0, AB aksen 1. A1, B1, AB aksen 0. Selanjutnya, materi tentang tabel kebenaran dasar. Yang pertama, tabel kebenaran N. Ini merupakan input dari A, ini input dari B, ini hasil output dari A kali B. Ini merupakan bentuk gerbang logika dari A kali B. Selanjutnya, tabel kebenaran OR. Ini merupakan input dari A, ini input dari B, ini hasil output A tambah B. Dan ini merupakan gerbang logika dari A tambah B. Selanjutnya, tabel kebenaran NOT. Ini merupakan input dari A, ini hasil output dari negasi A. Dan begini bentuk gerbang logikanya. Lanjut, tabel kebenaran NOR. Gerbang NOR kebalikan dari gerbang OR. Ini output A, ini output B, dan ini hasil outputnya. Ini merupakan gerbang dari NOR. Selanjutnya, tabel kebenaran NaN. Gerbang NaN merupakan gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Output yang dihasilkan dari gerbang NaN ini adalah kebalikan dari gerbang N. Ini merupakan output dari A, ini output dari B, dan ini hasil outputnya. Ini merupakan gerbang logika NaN. Selanjutnya, tabel kebenaran XOR. Gerbang XOR ini merupakan dua input untuk menghasilkan satu output. Ini merupakan input dari A, ini input dari B, dan ini merupakan hasil outputnya. Ini gerbang logika dari XOR. Baiklah, saya akan jelaskan hukum-hukum boolean. Yang mana pada hukum-hukum boolean ini terdiri dari 6 hukum. Pertama adalah hukum dasar. Hukum dasar ini terdiri dari 3, yaitu hukum identitas, hukum komplemen, dan hukum idempoten. Yang pertama yaitu hukum identitas, yang mana pada hukum identitas ini memiliki dua bentuk aljabar, yaitu A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Berikut adalah tabel kebenaran dari hukum identitas, dan yang di bawahnya adalah gerbang logikanya. Yang kedua adalah hukum komplemen, yang mana pada hukum komplemen ini memiliki dua bentuk aljabar, yaitu A ditambah A aksen sama dengan 1,
A dikali A aksen sama dengan 0. Berikut adalah tabel kebenaran dari hukum komplemen dan yang di bawahnya adalah gerbang logikanya. Dan yang ketiga adalah hukum idempoten, yang mana pada hukum idempoten ini memiliki dua bentuk aljabar, yaitu A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Berikut adalah tabel kebenaran dari hukum idempoten, dan yang di bawahnya adalah gerbang logikanya. Selanjutnya adalah hukum komutatif. Pada hukum komutatif ini, kita menyatakan pertukaran urutan variabel. Yang pertama yaitu dalam perkalian, yang mana pada perkalian ini kita menggunakan gerbang logika N. Berikut ini adalah bentuk aljabarnya, yaitu X dikali Y sama dengan Y dikali X. Berikut adalah gerbang logika dari hukum komutatif perkalian, dan yang di bawahnya adalah tabel kebenarannya. Berikut adalah penjumlahan hukum komutatif, yang mana pada penjumlahan ini menggunakan gerbang logika OR. Berikut adalah bentuk aljabar dari hukum komutatif penjumlahan, yaitu X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Berikut adalah gerbang logika dari penjumlahan komutatif, dan yang di bawahnya adalah tabel kebenarannya. Selanjutnya adalah hukum asosiatif, yang mana pada hukum asosiatif ini kita akan melakukan pengelompokan pada variabel-variabel yang kita inputkan. Yang pertama adalah perkalian hukum asosiatif. Pada perkalian ini kita menggunakan gerbang logika N. Pada perkalian ini, jika semua atau salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0 juga. Dan dia akan bernilai output 1 jika semua inputnya bernilai 1. Berikut adalah bentuk aljabar dari perkalian hukum asosiatif, yaitu W dikali tutup kurung X dikali Y sama dengan tutup kurung W dikali X dikali Y. Ini adalah gerbang logika dari hukum asosiatif perkalian dan tabel kebenarannya yang berada di bawah. Selanjutnya adalah penjumlahan hukum asosiatif, yang mana pada penjumlahan ini kita menggunakan gerbang logika OR. Gerbang logika OR ini akan mengoutputkan angka 1 jika semua atau salah satu inputnya bernilai 1 juga. Sedangkan outputnya akan bernilai 0 jika semua inputnya bernilai 0 juga. Berikut adalah bentuk aljabar dari penjumlahan hukum asosiatif, yaitu W ditambah tutup kurung X ditambah Y sama dengan tutup kurung W ditambah X ditambah Y. Berikut adalah gerbang logika dari penjumlahan hukum asosiatif, dan yang di bawahnya adalah tabel kebenarannya. Selanjutnya adalah hukum distributif, yang mana pada hukum distributif ini kita akan mengelompokkan variabel-variabel yang kita inputkan, yaitu W dikali X ditambah Y sama dengan W dikali X ditambah W dikali Y. Berikut ini adalah bentuk dari gerbang logika hukum distributif, dan yang di bawahnya adalah gerbang logika dari hukum distributif. Selanjutnya adalah hukum serapan, atau sering juga disebut dengan absorption, yang mana pada hukum serapan ini kita memiliki dua bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang pertama, A ditambah tutup kurung A dikali B sama dengan A. Bentuk gerbang logika dari aljabar ini seperti yang ada pada gambar ini, dan yang di bawahnya adalah tabel kebenarannya. Selanjutnya bentuk aljabarnya A tutup kurung A ditambah B sama dengan A. Berikut adalah gerbang logika dari aljabar A dikali A tambah B sama dengan A, dan yang di bawahnya adalah tabel kebenarannya. Hukum yang terakhir yaitu hukum De Morgan, yang mana pada hukum De Morgan ini terdiri dari dua dalil. Dalil yang pertama, semua komplemen dari hasil penjumlahannya akan sama dengan hasil perkalian masing-masing komplemen. Pada dalil 1 De Morgan ini kita menggunakan dua bentuk gerbang, yaitu gerbang not or dan gerbang and. Berikut adalah bentuk aljabar dari dalil pertama De Morgan. A ditambah B aksen sama dengan A aksen dikali B. Ini adalah gerbang logika dari dalil 1 De Morgan, dan yang di bawahnya ada tabel kebenarannya. Yang kedua, yaitu dalil kedua De Morgan, yang mana pada dalil kedua ini, hasil perkalian akan sama dengan hasil penjumlahan dari masing-masing komplemen. Pada dalil kedua ini, kita menggunakan gerbang AND dan gerbang OR. Berikut adalah bentuk aljabarnya, yaitu A dikali B aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Berikut adalah gerbang logika dari dalil kedua De Morgan, dan yang di bawahnya ada tabel kebenarannya. Marilah kita lanjut belajar kita dengan penyederhanaan ekspresi boolean. Kita adalah sederhanakan ekspresi boolean. Oke? Soalnya itu adalah AB tambah AB negasi. Nah, yang mana di sini kita ada tabel yang ada ekspresi dan juga hukum yang digunakannya. Yaitu ekspresinya adalah AB tambah AB negasi, hukum yang digunakan adalah distributif. Dan A dalam kurung B tambah B negasi, hukum yang digunakan adalah komplemen. Dan hasil akhirnya adalah A. Kenapa? Ya, hitungannya seperti ini ya. A dalam kurung B tambah B negasi itu sama dengan 1. Jadi yang tersisa hanyalah A. Dan inilah hasilnya, selesai. Oke, selanjutnya adalah penyederhanaan ekspresi boolean. Nah, di sini kita ada soal, yang mana di sini ada gerbang logikanya dan juga soalnya. Ada soal,
Yang mana soalnya ini ada 3 input, yaitu adalah 3A, B, dan C. Dan pertanyaannya adalah A, tuliskan dalam bentuk aljabar untuk Ki. Yang B, sederhanakan Ki. Yang C, buat gerbang logika versi sederhananya. Oke? Nah, mari kita jawab. Nah, di sini kita jawab soalan yang A. Oke? Ini kita ada gerbang logikanya mana? Inputannya 3, itu adalah A, B, dan C. Yang mana output dari A yaitu adalah AB, dan output dari B itu adalah B tambah C, dan output dari C itu adalah B kali C. Nah, mulai daripada gerbang bagian pertama, ingat masing-masing simbol menandakan operatornya sendiri. Ingat? Oke? Mari kita jawab soalan selanjutnya. Nah, di sini kita ada gerbang logikanya, dan ini inputnya sama seperti tadi, ada A, B, dan C, dan ini adalah outputnya. Outputnya berbeda ya teman-teman. Bentar, outputnya sama. Yaitu output dari A adalah A kali B, dan output dari B itu adalah B tambah C, output dari C itu adalah B kali C. Nah, mana kita lanjut pada bagian kedua. Pada gerbang bagian kedua. Ingat, masih kita ingat ya, jangan lupa. Ingat masing-masing simbol menandakan operatornya sendiri. Oke? Masing-masing simbol menandakan operatornya sendiri. Ini simbolnya beda menandakan operatornya sendiri, dan ini juga simbol OR itu merupakan operatornya sendiri. Ini adalah simbol N. Nah, mari selanjutnya kita jawaban soal selanjutnya. Setelah menyerahkan ekspresi boolean soal yang ke C. Nah, di sini kita ada gerbang logikanya. Itu adalah A, B, dan C, dan output dari A itu adalah A, B, dan output dari B itu adalah B tambah C, dan output dari C itu adalah B kali C. Gerbang terakhir ini memberikan ekspresi aljabar untuk gerbang logika pada soal. Itu yang mana adalah AB ditambah BC dalam kurung adalah B tambah C. Selanjutnya kita jawab yang mana adalah B dalam kurung A ditambah C merupakan bentuk yang lebih sederhana daripada AB tambah BC dikali B tambah C. Ini cukup lumayan panjang ya jawabannya teman-teman. Nah, di sini adalah bentuk yang paling sederhananya. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Oke? Nah, kita dapat ekspresinya di sini adalah ekspresi. Ini adalah ekspresi. Dan ini adalah hukum-hukum yang digunakan dalam menjawab ekspresinya. Oke. Ekspresi yang pertama adalah AB ditambah BC dan kurang adalah B tambah C. Hukum yang digunakan adalah distributif. Oke? Adalah distributif. Dan AB ditambah BCB tambah BCC, hukum yang digunakan adalah komutatif. Ingat komutatif, bukan komunikatif ya teman-teman. Selanjutnya adalah AB ditambah BBC ditambah BCC, itu adalah hukum yang adalah identitas. Nah, selanjutnya adalah AB ditambah BC tambah BC, hukum yang digunakan adalah identitas. Oke. Nah, selanjutnya adalah BAB tambah BC, hukum yang digunakan adalah distributif. Dan B dalam huruf A tambah C itu adalah selesai. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari soal AB tambah dari ekspresi AB tambah BC dalam huruf B tambah C. Nah, ini adalah bentuk sederhananya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita penyederhanaan ekspresi boolean. Nah, di sini kita ada gerbang logika untuk AB tambah BC dalam kurung B tambah C. Ini adalah gerbang logikanya teman-teman. Adalah A, B, dan C. Nah, di sebelahnya ini, ya, di sebelahnya ini kita ada gerbang logika untuk soalan yang sederhana tadi. Ya, itu adalah B. Hasil sederhana tadi adalah B dalam kurung A tambah C. Nah, inilah gerbang logika bentuk sederhananya. Ini adalah bentuk simpelnya ya. Bentuk simpel yang telah kita sederhanakan. Ini adalah bentuk rumit yang sebelum kita sederhanakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke latihan. Yang mana di sini kita telah diberikan 3 buah soal untuk latihan, dan perintahnya yaitu tuliskan dalam bentuk gerbang logika terlebih dahulu, lalu sederhanakan dalam bentuk aljabarnya. Baik, kita langsung saja. Yang mana pada soal pertama ini merupakan gerbang logikanya, yang mana A di sini sebagai input dan B sebagai input akan membentuk suatu gerbang logika yang seperti ini, yang mana simbol-simbol ini telah kita pelajari di sebelumnya. Baik, kita masuk ke bentuk aljabarnya. Di sini soalnya yaitu A kali B dalam kurung aksen di dalam kurung dikali A aksen ditambah B di dalam kurung kali B aksen ditambah B, yang mana ini dapat kita selesaikan, dapat kita sederhanakan menggunakan hukum komplement, yaitu mendapatkan hasil A kali B aksen dikali A aksen ditambah B, yang mana ini dapat kita sederhanakan menggunakan hukum De Morgan, yang mana di sini mendapatkan hasil A aksen ditambah B aksen dikali A aksen ditambah B aksen. Ini dapat kita gunakan hukum distribusi dalam penyederhanaannya. Yang mana di sini penyederhanaannya yaitu A aksen dikali A aksen ditambah A aksen dikali B ditambah A aksen dikali B aksen ditambah B aksen dikali B. Di sini dapat kita sederhanakan kembali menggunakan hukum komplement. Yang mana di sini kita dapat ketahui B aksen dikali B-nya sudah hilang.
Ini kita hilangkan menggunakan hukum komplement, yang mana hasil sederhananya yaitu A aksen dikali A aksen ditambah A aksen dikali B ditambah A aksen dikali B aksen. Lalu kita sederhanakan kembali menggunakan hukum identitas, yang mana di sini A aksen dikali A aksen ini kita sederhanakan menggunakan hukum identitas dan mendapatkan hasil A aksen, yang mana A aksen dikali A aksen sama dengan A aksen. Lalu A aksen ditambah A aksen dikali B ditambah A aksen dikali B. Ini dapat kita sederhanakan menggunakan hukum distributif. Setelah itu mendapatkan hasil A aksen ditambah A aksen dikali B tambah B aksen, yang mana di sini A aksennya kita keluarkan di dalam dan kita masukkan di dalam kurung yaitu B ditambah B aksen, sehingga nanti kalau kita kalikan ke dalam kembali kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu setelah mendapatkan penyederhanaan seperti ini, kita sederhanakan menggunakan hukum komplement, yang mana di sini B ditambah B aksen sudah habis menggunakan hukum komplement, sehingga mendapatkan hasil A aksen ditambah A aksen, yang mana di sini dapat kita ketahui kita dapat sederhanakan menggunakan hukum identitas sehingga mendapatkan hasil A aksen. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2, yang mana contoh soal nomor 2 ini soalnya yaitu A ditambah C dikali AD ditambah AD aksen ditambah AC ditambah C, yang mana di sini dapat kita ketahui gerbang logikanya akan terbentuk seperti ini: A input, C input, D input, dan membentuk gerbang logika yang seperti ini. Lalu kita masuk ke aljabarnya. Ini kita sederhanakan sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini, yaitu A ditambah C dikali A dikali D ditambah D aksen ditambah AC ditambah C, yang mana di sini dapat kita ketahui ini dapat kita sederhanakan menggunakan hukum komplement. Hukum komplement kita sederhanakan di bagian sini, D ditambah D aksen, sehingga ini hilang menggunakan hukum komplement, sehingga mendapatkan hasil A dikali A tambah C ditambah AC ditambah C, yang mana ini dapat kita sederhanakan kembali menggunakan hukum distributif hingga mendapatkan hasil A kali A ditambah AC ditambah AC ditambah CC. Di sini dari yang sebelumnya kita juga dapat mengetahui jika ada suatu huruf yang sama, maka hukumnya satu saja yang ditampilkan, sehingga di sini yaitu A dikali A ditambah AC ditambah AC ditambah CC, sehingga AC ini dia sama, maka kita tampilkan hanya AC-nya saja, satu saja. Itu disebut dengan hukum idempoten, yang mana di sini hasilnya yaitu A kali A ditambah AC ditambah CC. Ini dapat kita sederhanakan menggunakan hukum distributif. Lalu selanjutnya, setelah itu setelah mendapatkan hasil penyederhanaan distributif yaitu A ditambah C dikali A ditambah C, ini dapat kita sederhanakan kembali sama dengan halnya yang ini, kita sederhanakan menggunakan hukum idempoten sehingga mendapatkan hasil A ditambah C. Ini merupakan hasilnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 3. Soal nomor 3 ini cukup panjang, yang mana di sini dapat kita lihat gerbang logikanya yaitu inputnya ada A dan B, sehingga mendapatkan gerbang logika yang seperti ini. Lalu kita lanjut ke dalam aljabarnya. Ini adalah soalnya yaitu A aksen dikali A ditambah B ditambah B ditambah A kali A dikali A dikali A ditambah B aksen. Ini dapat kita sederhanakan menggunakan hukum distributif, yang mana mendapatkan hasil yaitu A dikali A aksen ditambah A aksen dikali B ditambah B ditambah A kali A dikali A ditambah B aksen. Ini dapat kita sederhanakan menggunakan hukum komplement. Di sini dapat kita lihat A dikali A aksennya tidak ada lagi, yang mana ini setelah kita sederhanakan menggunakan hukum komplement, sehingga mendapatkan hasil A aksen dikali B ditambah B ditambah A dikali A ditambah B aksen. Ini dapat juga kita sederhanakan menggunakan hukum distributif sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini B ditambah A kita kalikan dengan A ditambah B aksen sehingga hasilnya seperti ini. Lalu kita sederhanakan kembali menggunakan hukum idempoten, yang mana di sini dapat kita lihat ini sudah hilang menggunakan hukum idempoten, yang mana di sini hasilnya yaitu A dikali A aksen dikali B ditambah A dikali B ditambah B dikali B aksen ditambah A dikali B aksen. Lalu ini dapat kita sederhanakan menggunakan hukum komplement, yang mana hasilnya yaitu A aksen dikali B ditambah A dikali B ditambah A dikali B aksen. Ini dapat juga kita sederhanakan menggunakan hukum asosiatif, yang mana di sini A-nya kita keluarkan, B-nya kita satukan di dalam satu kurung, sehingga hasilnya A aksen dikali B ditambah A dalam kurung B ditambah B aksen. Ini dapat kita sederhanakan kembali menggunakan hukum komplement, yang mana di sini B ditambah B aksennya hilang, sehingga hasilnya yaitu A aksen dikali B ditambah A. Setelah mendapatkan hasil yang seperti ini, kita sederhanakan menggunakan hukum penyerapan. Setelah kita sederhanakan menggunakan hukum penyerapan ini, kita mendapatkan hasil A ditambah A kali B ditambah A aksen dikali B. Lalu kita sederhanakan lagi menggunakan hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini sehingga mendapatkan hasil A ditambah dalam kurung A kali B ditambah A aksen dikali B. Lalu kita sederhanakan kembali menggunakan distributif atau hukum distributif, yang mana di sini dan mendapatkan hasil A ditambah A tambah A aksen dalam kurung kali B.
Lalu kita sederhanakan kembali menggunakan hukum komplement sehingga A tambah aksennya hilang, yang mana A ditambah aksen sama dengan 1 sehingga A ditambah 1 dikali B. 1 kali B sama dengan B. Lalu kita dapat mendapatkan hasil yaitu A ditambah B dari bentuk penyederhanaan identitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.